bagian tentang ketaatan Kristus kehidupan kita gitu loh saudara. Tentang bagaimana Kristus mati, apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan saudara pribadi demi pribadi. Ya, next kita lihat slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama baca lagi satu ayat ini 3, 4. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang percaya katakan amin. Saya ceritakan singkat saja sejarahnya. Ini adalah Rasul Paulus, kisah tentang Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang mendirikan jemaat Filipi. Jadi Rasul Paulus itu sering buka gereja, planting church, nanti yang disuruh adalah murid-murid Rasul Paulus gitu loh saudara. Nah dia yang membangun, dia tahu apa yang terjadi dan Paulus sangat kagum sama orang-orang Filipi gitu ya. Jadi hari ini kita berdoa supaya saya dan saudara yang tertanam di gereja ini, kita akan melihat kembali karya Kristus dalam hidup kita melalui ketaatan sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oh ya, gak kenal maka gak sayang saudara ya. Oke, nama saya unik saudara, jangan tanya kenapa karena saya juga gak tahu. Tadi Bu Gembala saudara manggilnya siapa? Ibu Unik? Enggak, nama saya unik. Banyak, kalau saya pelayanan dulu di Surabaya, beberapa kali ke gereja-gereja pelayanan dibilang Bu Unike, saya langsung maju, maaf. Waktu khotbah saya maju, nama saya jangan kebagusan. Kalau Bu Unike kebagusan tuh dalam Alkitab saya unik aja gitu, UNIK. Jadi berapa kali saya kenalan gitu ya, salaman, Ibu namanya unik, langsung bukanya lain gitu. Enggak, namanya Bu, ya unik, ya uniknya siapa Bu? Ya unik gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tanya mama saya, saudara, mama saya juga bingung kenapa ya kan, nggak tahu dapat pemikiran dari mana. Adik saya yang kedua perempuan, kita 3 bersaudara, adik saya yang kedua namanya Gita. Gita itu mama saya terinspirasi dari tahun 80-an ada film namanya Gita Cinta dari SMA. Ya kan? Nah itu masih bagus saudara. Pas saya, apakah mama saya menonton film unik dan menarik saya nggak tahu saudara ya. Tapi intinya saya merasa di hadapan Tuhan terima kasih buat nama yang Tuhan berikan buat saya, just so special for me. Nah saudara, anak saya 2, anak pertama saya udah besar, dia kuliah di UMN ngambil perfilman, dia kerja sejak SMA, jadi kerja dan sekolah gitu. Anak saya yang pertama perempuan, dia umur 21 tahun. Ada suara hey gitu. Anak saya yang kedua jaraknya jauh banget sebenarnya, anak yang keempat, anak yang ketiga Tuhan belum, saya percaya maksud rencana Tuhan baik, jadi saya hamil di luar kandungan, bukan hamil sebelum menikah, bukan saudara. Hamil di luar kandungan tuh jadi janin tuh harusnya ada di rahim, harusnya ada di uterus, tapi itu ada di tuba falopi, dan tuba falopi saya yang kiri pecah. Jadi dipotong dan itu kemungkinan punya anak 0 saudara. Jadi mungkin cuma punya 1 anak dan saya berdoa karena saya bilang Tuhan jangan anak perempuan aja, saya pengen punya anak laki gitu. Saya berdoa anak yang ketiga, kehamilan ketiga, saya positif hamil 2,5 bulan, periksa ke dokter. Ari-arinya ada, saudara tahu ari-ari bantalan bayi ada, bayinya nggak ada. Jadi di 2,5 bulan keluar saya pendarahan. Setelah saya pulang pelayanan minggu dari pagi sampai sore, saya pelayanan di Surabaya Barat ya. Waktu itu masih belum pindah Jakarta, masih di Surabaya Barat. Saya untung tidak pendarahan di gereja. Saya pulang pagi-pagi itu saya rasa nggak enak perut tuh pendarahan. Nah dokter bilang udah nggak terselamatkan karena janinnya nggak ada, cuman baru muncul bantalannya. Saya bilang ya sudah Tuhan, terserah Tuhan. Dan akhirnya yang keempat, anak saya yang laki, akhirnya Tuhan izinkan, bahkan saya tidak sadar kalau saya hamil. Waktu itu saya pelayanan dan dengan suami, pelayanan sekaligus liburan ke Singapura. Pulang dari Singapura perut saya udah gak enak, saya lanjut lagi ke Palu, Sulawesi Tengah. Di Palu, Bandara Palu, petugas bandara bilang, ibu hamil ya? Suami saya bilang, enggak,
nggak hamil dia. Perutnya memang gendut, suka makan katanya. Aduh, saya bilang saya kan malu ya. Saya juga merasa nggak hamil, tapi kok nggak cukup semua gitu loh. Kok nggak enak. Terus karena saya dari dulu, dari muda jarang datang bulan ya Bapak Ibu. Ini sebuah kesaksian singkat sih. Saya jarang datang bulan, jadi saya merasa biasa. Dulu waktu SMA, datang bulan tuh 5 bulan sekali. Jadi dokter bilang sama mama saya, udahlah ini anak mungkin gak punya anak. Tapi kalau Tuhan bilang punya anak, tetap punya anak. Itu dokter udah klaim sejak SMA saya pasti gak punya anak. Karena 5 bulan sekali itu aneh sekali saudara, perut saya keras sekali. Dikasih obat juga gak bisa. Nah, jadi saya terbiasa 2 bulan sekali, menikah itu lumayan rutin. Tapi di waktu itu saya nggak datang bulan tuh. 3-4 bulan tuh saya lupa nggak datang bulan, saya periksa. Ibu ini sudah 5 bulan. Hah? Saya hamil saudara. Dan saya bilang yes, saya yakin sebelum periksa ini pasti laki. Saya periksa, dokter bilang selamat bu, laki. Jadi jaraknya jauh, anak saya yang terakhir ini yang kedua umur 10 tahun ini. Jadi jaraknya cukup jauh saudara. Tapi percayalah bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang ketaatan sejati saudara. Salam dari GBI House of Joy. Jadi saya dan suami melayani di GBI House of Joy. Kami bukan gembala, suami saya ketua pengajaran. Di Roxy Square itu salah satu rayonnya cabang Pak Niko saudara. Jadi Bapak Gembala kami namanya Pak Tovan. Salam dari beliau buat saudara yang ada di tempat ini. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan percaya kita adalah saudara di dalam iman. Saudara, mari kita akan belajar tentang ketaatan sejati. Next. Nih arti dangkal ketaatan. Bapak Ibu, saudara-saudari silakan baca di depan ya. Arti dangkal ketaatan tuh gini loh Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa ketaatan adalah aspek yang terkait dengan tingkah laku dan tabiat saja. Padahal taat bukan hanya terkait dengan tingkah laku dan tabiat yang bisa kita lihat di permukaan hidup manusia. Kita seringkali salah menafsirkan bahwa ketaatan adalah kebertundukan mutlak dalam segala hal. Nah ini kesalahan nih. Sejak dari saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya tuh selalu mengajarkan, ayo T-A-A-T, ayo apa adik-adik, anak-anak, apa bacanya? Taat Kak. Dan mereka selalu menekankan, saya percaya guru sekolah minggu kalau ada di sini enggak ya, ini guru sekolah minggu saya, ya kan? Kalau ada ya bertobat gitu ya. Nah itu taat, itu mereka bilang, anak-anak yang taat dapat hadiah. Kakak-kakak tahu yang dipilih sama guru sekolah minggu, saya pasti nggak kepilih. Karena saya masih ingat di sekolah minggu saya makan rujak. Makanya saya dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan tuh saya bilang, saya ini serang kena hukuman di sekolah minggu. Makanya saya nggak tahu, saya bilang itu just special case lah, saudara jangan niru saya. Saya sama sahabat saya udah meninggal saudara, ginjalnya bocor. Jadi seusia saya juga sahabat sejati. Pokoknya gereja sama-sama, makan rujak bareng. Kalau dia bawa bumbunya, saya bawa buahnya, giliran sama gitu ya. Jangan dicontoh ya kakak-kakak, maafkan ya. Ini memang anak sekolah minggu yang gak tahu gimana. Pokoknya saya tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan gitu. Saya jadi pendeta. Habis jadi pendeta, saya adalah mahasiswa di salah satu STT di Surabaya yang tidak lulus Yunani. Gak lulus. Jadi jangan saudara bilang, ih hebat ya, orang saya gak lulus, hebat apanya saudara. Nama saya tercantum di papan pengumuman, tidak lulus. Yunani 1, jadi orang-orang lihat, ih saya bilang Tuhan, gak boleh kayak gini. Yunani kan ada Yunani 1, Yunani 2, Yunani 3, dan eksegesis saudara. Kalau saya gak lulus yang Yunani 1, maka tahun depannya saya akan kumpul dengan adik kelas saya. Betapa malunya saya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya datang, saya lobby dosennya. Bayangin dosen dari dulu saya udah lobby saudara. Pak, saya ngaku Pak, saya benar-benar gak belajar. Terus, wah ini dosennya agak alot ini. Gak bisa nih, unik gak bisa. Kalau kamu saya luluskan semua berarti. Baik Pak, gak apa-apa. Caranya gimana? Langsung masuk ke Akademi 1. Jadi saya ke Puket 1 saudara. Pak, saya nggak mau Pak ngulang sama adik-adik. Nggak bisa dong, kamu memang nggak lulus. Saya nggak belajar Pak. Nggak tahu kenapa, apa yang Tuhan kerjakan. Apakah muka saya ini penuh belas kasihan, saya nggak tahu.
Dia bilang, oke, coba saya ngomong sama Pak Willy. Nama dosen saya Pak Willy, saudara. Saya ngomong sama Pak Willy, seumur-umur belum pernah di STT ini. Tolong Pak, saya benar-benar mau belajar sungguh-sungguh, saya bertobat Pak. Mungkin dia menghargai pertobatan saya, saudara ya. Saya benar-benar pengen nangis berkaca-kaca Pak. Baru kali ini saya takut sekali Pak, nggak lulus. Akhirnya dia ngomong sama Pak Willy bilang, manggil saya, Unik kamu kan habis menghadap Puket 1. Iya Pak, karena sama Bapak nggak bisa, saya ke Puket 1. Wah kamu ini katanya. Terus dia bilang, oke, karena Puket 1 yang nyuruh, tapi dengan satu syarat, semua soal diganti. Hah? Sedangkan soal sama saya nggak ngerti, soal diganti. Bisa bayangkan ya, apa nggak pucat saya. Saya bilang lebih baik nggak usah saya ujian gitu ya. Tapi akhirnya saya bilang Tuhan, kasih saya kesempatan. I'll do my best gitu. Saya berdoa, saya belajar, benar-benar belajar. Dan saya kaget sekali, semua soal diganti saudara. Saya benar-benar Tuhan tolong. Dan saudara tahu, saya kaget sekali, tidak ada sogokan, tidak ada apa-apa. Saya dapat nilai A. Tapi karena itu ujian ulang, saya dipotong jadi nilai B. Dan mulai hari itu, saya cinta sama Yunani. Mari kita berbahasa Yunani, saudara. Dan akhirnya saudara tahu, setelah saya kuliah di Surabaya selama 6 semester, saya melanjutkan kuliah di Singapura, menyelesaikan S1 dan S2. Pulang dari Singapura saya pelayanan di Indonesia di Surabaya, saya dipercayakan jadi dosen Yunani. Saudara senang ya cerita kegagalan ya. Ini bukan cerita keberhasilan menurut saya saudara. Kenapa? Menurut saya itu kegagalan karena saya tidak nyoba terbaik dari awal. Tapi saya pelajari gini saudara. Ketaatan sejati itu salah kaprahnya adalah guru-guru sekolah minggu memilih anak-anak yang duduk, diam, tenang, tidak bergerak, itu yang dapat hadiah. Nah saya yang makan rujak pasti tidak terpilih. Tapi jangan ditiru, memang itu salah. Tapi saya kasih tahu sama saudara, di Alkitab banyak contoh pribadi-pribadi yang di mata kita, di hati kita, dia tidak taat. Tapi kalau Tuhan pakai mereka, saudara mau tahu siapa Paulus? Pembunuh. Saudara mau siapa lagi? Daud. Saudara cerita Daud sama Batseba ini anak sekolah minggu juga udah tahu. Siapa Daud? Saudara tahu Yakub, penipu. Saudara mau tahu contoh-contoh yang lain? Tapi saya tidak bilang bahwa saudara harus jadi orang yang pemberontak. Enggak saudara. Itu naturally aja, memang dalam kedaulatan Allah Tuhan tahu kita akan begitu gitu loh. Tapi saya share sama saudara. Ketaatan itu ternyata di dalam Alkitab tidak berbicara cuman sikap kita, tabiat kita, tingkah laku kita enggak berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi ada 4 hal tentang ketaatan yang penting. Next kita akan lihat. Apakah itu? Saya dikasih waktu 40 menit. Sebentar lagi akan selesai. Oke, kerelaan hati. Yang pertama, ketaatan sejati adalah kerelaan hati. Sama-sama katakan kerelaan hati. Saya yakin 100%. Nah itu anak kecil kan? Biarin, jangan dimarahin, diam, biarin. Biarinin aja. Siapa tahu ini besarnya jadi pendeta, biarinin. Loh saudara kok ketawa, gak percaya loh saudara ini. Saya pemakan rujak di sekolah minggu jadi pendeta loh. Ya kan, ini anak cuman mami, apa salahnya dia? Salah saya. Ya kan? Nah saudara, kerelaan hati itu artinya gini loh. Anak sekolah minggu, saya ngomong anak sekolah minggu supaya saudara gak kesel. Abis gitu saudara, tenang. Anak sekolah minggu yang duduk diam, itu takut saudara. Bukan karena hatinya rela untuk diam. Saudara yang diam di sini, itu karena sungkan sama saya. Jangan sungkan saudara, sungkan sama Tuhan. Kenapa? Saudara takut sama sesuatu yang kelihatan gitu loh. Tapi hati saudara gak rela untuk taat sebenarnya. Lihat itu, sini mungkin banyak tapi bertobat ya. Ngelihat lampu merah. Kalau lampu merah tuh kan ada merah, orange, terus hijau. Kalau orange itu sebenarnya siap-siap untuk ngebut atau siap-siap untuk berhenti. Jangan pura-pura gak tahu lah. Siap-siap berhenti. Tapi yang saudara lakukan adalah gas. Padahal apa dalamnya? Siapa? Maaf Pak,
Saya pelayan Tuhan. Loh, pelayan Tuhan kok enggak takut terlambat. Kalau mau takut terlambat, berangkat setengah jam atau 1 jam, 2 jam sebelumnya. Supaya enggak telat. Tadi saya masuk, saya tanya Bu Gembala, apakah saya terlambat? Saya lihat, oh belum. Jangan terlambat. Ya, tapi sini saya lihat enggak terlambat. Oke? Kerelaan hati itu artinya, saudara tahu enggak? Bersikap adil itu lebih penting daripada gestur sopan. Betapa banyak, karena kita orang timur, kita kagum sama orang-orang yang sopan. Memang saya senang lihat orang sopan, saudara. Shalom. Anak-anak sekarang nih, Gen Z atau Gen Z ini, aduh. Orang tua duduk di bawah, dia lewat aja. Oh jangan saya lihat anak saya gitu, saudara. No. Dia bilang, Ma, semua kayak gitu. Enggak semua kayak gitu. Bukan berarti semua kayak gitu, kamu harus kayak gitu. No. Sopan is the best. Tapi jangan kagum berhenti di sopan, Bapak Ibu. Karena sopan itu takut sama saudara. Coba saudara enggak ada, masih sopan enggak? Anak saudara nonton film porno. Enggak mungkin kalau ada saudara. Tapi kalau dia sendirian di kamar, nonton enggak? Kenapa? Enggak rela dia mentaati firman, dia enggak rela. Tapi kalau rela di kamar sempit pun yang nobody knows, gak ada orang, gak ada yang dia lihat. Sudah tahu artinya kerelaan hati? Itu kerelaan hati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini saya akan membuat saudara berpikir gini loh. Kita taat kepada Tuhan itu karena kita rela. Kita memiliki kerelaan hati. Itu berarti saudara mencintai Tuhan. Mulai hari ini saudara harus berpikir, saya taat kepada Tuhan karena saya rela melakukannya. Saya cinta sama Tuhan. Sama-sama katakan, kamu harus rela hati. Bilang kanan kiri, rela hati. Amin. Ya, memberi perpuluhan. Gereja ini masih ada perpuluhan kan? Atau udah gak ada? Oh, aduh kencang banget tuh. Sebelah sini kayak semangat banget gitu ya. Sini juga, ya kan? Itu jangan, saudara, nggak ada pesan dari gembala saudara. Saya belum pernah ketemu gembala saudara. Saya dihubungin cuman via WA, setelah itu sama ibu atau saudari kakak Fraulin ya. Terus baru ketemu ibu gembala, nggak ada pesan, nggak tahu kenapa, ini berarti Tuhan yang suruh. Saudara kalau ngasih perpuluhan, itu bukan karena saudara takut ekonomi saudara terganggu di bulan itu. Enggak, itu pemikiran dangkal banget Bapak Ibu. Itu ketaatan abal-abal tuh. Saudara memberikan perpuluhan karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara rela, sama-sama katakan rela. Saudara tahu, ternyata uang, makanya uang itu akar dari kejahatan. Cinta uang itu akar kejahatan. Kenapa? Segala sesuatu, saudara mau ngetes orang itu baik apa enggak, tes sama uang. Tes, waktu dia udah punya kuasa, apa yang dia lakukan sama uang. Saudara akan tahu dia siapa. Oke, jadi mulai hari ini waktu saudara memberikan 1/10 untuk Tuhan, itu adalah saudara katakan, Tuhan saya rela. Bukan karena saya takut ekonomi saya terganggu, bukan karena saya takut dikutuk Tuhan. Gak ada saudara ya, gak ada kutuk-kutukan. Kita percaya Yesus bilang it finished. Bahasa Yunaninya tetelestai. Itu artinya selesai. Sebenarnya bahasa aslinya lunas saudara. Saudara tahu tetelestai itu apa? Tetelestai itu stempel. Tetelestai itu dalam historis Alkitab itu stempel. Ini loh LAI, gedung LAI, saudara boleh tanya tuh. Ya kan? Itu ada stempel. Nah kalau saudara kan senang tuh, kalau cicilan rumah apa ada stempel. Lunas, senang kan? Nah itu lunas, itu stempelnya, benar stempel saudara, itu tulisannya tetelestai. Jadi Yesus bilang lunas untuk semua dosa kita, lunas untuk semua kesalahan kita, yang dulu kita lakukan, yang sekarang kita lakukan, yang akan kita lakukan. Tuhan bilang selesai. Dan jangan berbuat dosa lagi. Oke? Nah, yang kedua dengan cepat. Sebenarnya ketaatan sejati itu bicara tentang apa sih? Yang pertama masih ingat tadi apa? Kerelaan hati. Yang kedua, pengorbanan. Sama-sama kita katakan pengorbanan. Bilang kanan kiri, rela berkorban. Oke. Saudara, ini saya menceritakan masih konteks Paulus ya. Paulus dalam Filipi. Paulus ini mengorbankan nyawanya dalam pelayanan. Paulus mengorbankan nyawanya dalam pelayanan. Makanya jemaat Filipi ngelihat contoh. Paulus rela mati dalam pelayanan. Kenapa saya enggak? Nah kalau saudara follow me, lah saudara sendiri pelayanan gak rela kok. Pelayanan hitung-hitungan kok.
Emang saya dapat apa dalam pelayanan? Ini kalau ada orang Kristen kayak gini sebenarnya nggak Kristen loh, saudara. Saudara harus tahu bahwa kita ini orang yang seharusnya berhutang kepada Kristus karena Kristus menebus kita. Bapak Ibu, saya kasih tahu hal serius ya. Kalau Tuhan gak pilih saya dan saudara, itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan gak pilih saya dan saudara, tidak ada satupun di antara kita yang selamat. Saudara, setelah kita mati, nafas kita diambil sama Tuhan, pilihan cuma 2, sorga apa neraka. Gak ada abu-abu, tidak ada. Saudara tahu kalau masuk neraka, ada tanggal masuk, gak ada tanggal keluar. Kalau masuk penjara, saya pernah pelayanan di penjara. Mereka tuh marah, orang penjara itu gak mau keluar, saudara. Kenapa? Karena waktu di dunia luar mereka merasa tidak diterima. Malah mereka pengen melakukan kelakuan yang agak dablek di penjara supaya ditambah. Kenapa? Karena orang Kristen gak bisa terima residivis gitu loh. Itu kasihan. Saya waktu pelayanan di sana saya bilang, oh Tuhan, ini orang Kristen sesungguhnya di luar sana ya. Mereka belum bisa nerima. Dalam hati saya kayak mereka kebagusan aja. Mereka mungkin berdasi, gak masuk penjara, tapi tetap korupsi, tapi belum ketahuan. Itu kan lebih jahat dari orang penjara yang cuma nyolong ayam 2 ekor. Kita berlaku gak adil gitu loh. Tapi kalau kita lihat pengorbanan, Paulus rela mati melayani Tuhan. Dan jemaat contoh, Paulus rela ya, sampai masuk penjara. Saya pun harus mati-matian untuk mengabarkan waktu itu berita tentang jalan Kristus, jalan Tuhan namanya dalam Alkitab. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau saudara bilang saya ini taat, saudara udah berkorban belum? Orang tua, saudara sebagai orang tua, apakah saudara sudah mengorbankan diri saudara untuk memenangkan hati anak saudara? Saudara tahu, kepemimpinan yang benar itu bukan karena ditakuti. Kepemimpinan yang benar itu karena pemimpin berkorban untuk rakyatnya, berkorban untuk bawahannya. Dan bawahannya gak perlu disuruh, saya udah berkorban, gak perlu, pemimpin gak perlu bilang gitu. Tapi waktu melihat pemimpin berkorban, I will do, saya akan melakukan yang sama. Orang tua udah ngorbankan diri gak untuk memenangkan hati anak saudara? Kalau saudara mau jadi pemimpin, jangan pakai kasar. Saudara jadi orang tua, kekasaran, keangkuhan kita sebagai orang tua gak mau minta maaf padahal salah loh. Saudara salah ngomong tapi karena orang tua, saya kan orang tua. Enggak, Bapak Ibu minta maaf. Jadi artinya saudara udah berkorban gak sebagai orang tua? Caranya berkorbannya orang tua gimana untuk anak? Menangkan hati anak, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, bukan dengan bentakan. Menangkan hatinya, maka dia akan nurut sama saudara. Menangin hatinya. Gitu saudara ya. Jadi Paulus ini memenangkan hati dengan berkorban. Dia rela berkorban. Dan saudara pasti tahu, mulai hari ini kalau saudara mau berkorban, belajar paling gampang aja. Gunakan jatah marah. Setahun cuman ada jatah marah 8 kali. Kira-kira saudara bisa gak? Oh itu kita mulai disiplin tuh. Disiplin tuh. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai menantu, mertua, apalagi mertua nih ya. Sini ada yang mertua, saya lihat mertuanya manis-manis di sini ya kan. Atau belum Bu, saya belum, hampir ya. Persiapkan diri dengan baik. Mertua punya jatah marah 8 kali, pergunakan dengan baik. Kalau saudara dikasih jatah, kalau orang jago 4 kali dalam setahun marah. Masa anak numpain air aja marahnya tuh kayak marah Hitler gitu loh. Oh sini gak ada ya, gak salah maksudnya, gak. Saudara ya, kamu cuman air tumpah itu kan bisa dilap. Anak-anak numpain sunlight, cuman sunlight harga berapa? Gak sampai 1 juta, gak sampai 100.000. Saudara marahnya sampai tetangga 5 kilo kedengeran. Kenapa gak beli toa sekalian? Wah gitu. Yuk gunakan jatah marah. Jadi kalau mau marah saudara tekapkan, saya mau taat kepada Tuhan. Kasih itu saya ulang, kasih itu, oke puji Tuhan. Saya akan cepat saja karena saudara sudah bertobat, oke. Yang ketiga, di ayat Filipi kalau saudara lanjutkan itu ada takut dan gentar karena kasih. Ketaatan adalah takut dan gentar karena kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Takut. Saudara kita diminta Tuhan itu taat
bukan karena ancaman, tapi karena kasih. Alkitab itu menunjukkan cinta yang membangkitkan takut dan gentar. Saudara, orang yang takut dan gentar itu harus karena cinta. Saya nggak setuju dengan pandangan, nggak bisa. Orang ini, jenis orang ini harus kita kerasin. Nggak boleh kita kasih terlalu banyak kasih. Nggak ada di Alkitab bilang gitu. Semua yang besar itu kasih, saudara. Kita menangkan hati orang dengan kasih. Kita takut dan gentar itu ternyata kalau dipelajarin dari ayat yang Rasul Paulus tulis, itu ternyata berbicara tentang saya dan saudara diminta berbicara tentang gini loh. Ada seorang namanya Jonathan Edward dalam khotbahnya itu bilang gini, kemuliaan dalam Tuhan yang dinyatakan lewat Kristus membuat kita tidak henti-hentinya mau sujud. Jadi artinya apa? Rasa kita takut dan gentar dengan cinta itu kepada Tuhan saja. Gak bisa sama orang tua, gak bisa sama pemerintah, gak bisa sama suami atau istri, gak bisa perasaan takut dan gentar saat pacaran, gak ada saudara. Kalau saudara takut dan gentar sama pacar saudara, putusin aja. Dia bos saudara, preman saudara atau apa gitu. Kita pacaran itu kan mutualisme. Saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya, pastinya kan gitu. Tapi kalau saudara takut udah putusin aja. Iya bu, saya pacaran nih, udah berapa tahun? 6 tahun. Tapi hampir-hampir setiap ketemu saya bertengkar bu. Kita bertengkar setiap ketemu, putusin aja. Saudara sebenarnya pacaran atau saudara belajar jadi preman? Ya putusin. Pacaran gak ada kayak gitu. Pacaran itu membuat saya dan saudara kalau pasangan kita semakin dibawa dekat sama Tuhan. Kita semakin dibawa pribadi kita itu serupa dengan Kristus. Kalau pacaran udah dijadiin preman, ya saudara gunanya apa, ngelamar aja di Tanah Abang gitu kan. Jangan saudara, jadi mulai hari ini takut dan gentar karena kasih itu ternyata dalam bahasa aslinya itu adalah perasaan makhluk saat berhadapan dengan pencipta. Sama-sama katakan, perasaan ciptaan bertemu dengan pencipta. 1, 2, 3. Perasaan ciptaan bertemu dengan, itu di mana? Di ibadah. Saudara tahu nggak, waktu kita menyembah Tuhan itu ada perasaan takut. Takut itu maksudnya hormat. Dan perasaan gentar kepada Tuhan, trembling bahasa Inggrisnya. Itu bukan ketakutan, bukan maksudnya saya salut sama Tuhan kayak kita nyembah Tuhan. Jujur. Saya baru pertama kali pelayanan di sini, tapi saya bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi waktu tadi pemimpin pujian ada 2 orang yang keren-keren ini, suaranya udah bagus. Dan saya senang urapan gitu ya. Saya bisa ngerasain, jujur saudara, ini gak basa-basi. Saya sulit basa-basi saudara. Kalau dalam pelayanan di Surabaya, ya kalau nggak diundang lagi nggak apa-apa gitu. Ditanya, Bu gimana tadi musik pujiannya? Bukan di sini, di Surabaya saya ditanya. Gembalanya bilang, Bu Unik tadi gimana pujiannya tadi waktu Ibu pelayanan? Oke, so-so itu 7 nilainya. Saudara. Tapi di sini tadi saya lihat 8,5 sampai 9. Itu just the best for me. Saya sampai, aduh Tuhan, makeup saya hilang gak ya? Saya sudah menangis gitu ya. Sulit membuat saya menangis, saudara. Tapi I can feel the presence of God gitu loh. Saya benar-benar feel the presence of God. Oke? Saya tahu, saya tahu bukan terpengaruh dengan suasana atau vibe-nya, enggak, saudara. Kalau hati orang-orang yang trembling, hati orang-orang yang takut dan gentar kepada Kristus, dia cinta kepada Kristus, kita yang melayani Tuhan ini berasa, saudara. Tapi kalau saudara datang dengan kesombongan, biarin, jangan dimarahin. Saudara datang masuk gitu dengan kesombongan. Bu Gembala, misalnya bilang sama Bu Gembala, bisa nggak saya duduk jangan di sini? Kenapa? Saya nggak suka kumpul sama orang-orang banyak. Saya mau satu deret ini kosong semua. Saudara mau apa sebenarnya? Saudara mau reservasi restoran mahal, hotel mahal atau apa, saudara? Ini gereja, saudara harus duduk dengan siapa aja gitu loh. Kita sama-sama makan nasi, saudara. Jadi mulai hari ini, waktu saudara taat itu tunjukkan saat saudara sebagai ciptaan berhadapan dengan pencipta, yaitu dengan Tuhan. Itu di mana? Kemuliaan dalam Tuhan itu dinyatakan lewat Kristus, membuat kita tidak henti-henti mau bersujud. Jadi dalam arti apa? Takut dan gentar itu artinya gini. Waktu saudara beribadah kepada Tuhan atau di rumah atau apa, waktu saudara menyembah Tuhan, waktu saudara memuji Tuhan,
Waktu saudara di mana saja, di kantor atau di mana, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Dan itu membuat saudara jadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena saudara merasa dimanapun saudara berada, saudara bertemu dengan Tuhan. Di kantor saudara ketemu Tuhan, di gereja saudara ketemu Tuhan, ngobrol sama pembantu, hati saudara dipenuhi Tuhan gitu. Mau marah saudara dipenuhi Tuhan, gak jadi. Nah itu namanya takut dan gentar, itu yang dimaksud Alkitab. Saudara mau nyuri udah gak bisa, kenapa? Aduh hati saya dipenuhi Tuhan. Saudara mau korupsi, aduh enggak. Udah kamu lebih baik pecat saya daripada saya korupsi. Hati saya gak bisa, saya gak bisa. Nah saudara dikasih Tuhan yang terakhir. Kita lihat, ketaatan yang sejati itu artinya adalah membangun kehidupan gerejawi yang serius. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Membangun. Saya berharap saudara mencatat atau enggak, saudara ingat ada 4 hal tadi. Kita ulang supaya sama-sama ingat. Yang pertama, ketaatan sejati. Yang kedua, yang ketiga, takut. Yang keempat, ini. Terima kasih. Cepat kok, sebentar lagi saya pulang, oke? Taat menjadi gereja Tuhan, artinya itu saudara. Jadi saudara diminta Tuhan, ini konteksnya Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus pesan, kamu kalau mau taat itu berarti kamu harus siap jadi gereja Tuhan. Itu artinya apa? Tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Tuhan. Nanti saudara bisa lanjutkan Filipi 2 terus. Itu ada ayat yang berkata, kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Sama-sama katakan, bercahaya. Bilang kanan kiri, kamu harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Nanti itu orang kan kagetan. Aduh, aku disuruh bercahaya. Padahal aku suka marah. Aku lagi dendam. Nah, saudara kan lupakan itu. Enggak, aku mulai hari ini bercahaya. Yang mau bertobat, sama-sama katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, membangun kehidupan gereja yang serius itu artinya gini loh. Tuhan minta saya dan saudara dalam ketaatan ini, kita punya prinsip gini. Tuhan, saya gak boleh bersuka cita dalam dosa. Saya gak boleh terus hidup saya itu orang akan lihat sebenarnya dia ini Kristen apa enggak sih? Maki-maki sama, ngomong kasar sama, nipu sama, suka selingkuh sama. Apalagi menghalalkan segala cara sama. Itu sama kayak orang dunia. Terus apa bedanya saya dan saudara dengan orang dunia gitu loh. Kita gak bercahaya gitu. Tapi mulai hari ini Tuhan minta saya dan saudara, mari kita bercahaya. Itu caranya apa? Bangunlah kehidupan gereja yang serius. Saudara, saya nggak tahu di sini ibadahnya ada doa apa aja. Ada mungkin selain ibadah raya, mungkin ada doa malam online atau doa pagi atau apapun itu. Ikutilah dan seriuslah melakukannya karena saudara mencintai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ikut saudara, bukan karena apa? Sungkan. Saudara, sungkan nggak bawa saudara masuk surga. No. Saudara melakukannya karena saudara taat kepada Tuhan. Saya tutup dengan hal seperti ini saudara. Kenapa saudara mesti taat? Contoh yang akan berikan kepada saudara di khotbah saya terakhir ini. Sebelum kita berpisah, saudara tahu? Di bagian akhir khotbah saya cuma mau ingatkan saudara tentang Yesus. Beberapa tahun lalu sebelum saya pindah ke Jakarta, di Surabaya ada pameran benda-benda Alkitab. Nggak tahu di sini Pak mungkin ada juga ya. Waktu itu ada di Surabaya di Tunjungan Plaza. Nah kebetulan di situ bahkan ada mumi gitu dan sebagainya gitu ya. Pokoknya dari Alkitab jadi alat benda-benda Alkitab sampai pada sejarah Timur Tengah gitu. Itu ada di Tunjungan Plaza di Surabaya. Saya datang bersama anak saya yang laki belum lahir. Jadi cuma anak saya yang besar itu. Nah anak saya sama suami saya pergi ke tempat mumi. Saya pergi ke tempat yang alat-alat yang alat-alat benda-benda Alkitab. Dan di situ saya lihat paku, saudara. Ada paku yang ukurannya kebesaran ini. Kira-kira seginilah. Dari sini ke sini. Ya, kira-kira segini. Saudara, iya oke. Nah, itu diameternya segini. Ya, diameternya segini. Ada satu yang lebih kecil. Jadi lebih kecil, gini loh saudara. Ada yang segini, ada yang segini. Nah waktu saya lihat, saya tanya sama yang di situ ada yang jelasin gitu loh. Kak, saya mau tanya ini, oh ya Bu, itu paku
yang dipakai untuk Tuhan Yesus ini penemuan arkeologi. Ini asli Bu, ini penemuan arkeologi. Jadi dibilang ini yang panjang itu bukan pakunya Tuhan Yesus, tapi paku yang dipakai seperti itu Bu. Oh saya bilang, yang besar ya? Iya Bu. Oh saya ngerti, itu sejarah Alkitab betul Bu. Tuhan Yesus kan di tengah dibilang. Saudara masih ingat Tuhan Yesus ada di tengah? Di tengah itu adalah penjahat nomor 1 atau penjahat yang paling dianggap jahat. Untuk tentara Romawi punya aturan gitu. Kalau kanan kiri itu masih di bawahnya. Jadi yang tengah itu bahasa zaman sekarang penjahat kelas kakap. Dan itu Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, saya selidiki lagi. Saya keluar dari tempat itu nggak peduli dengan mumi, tapi saya terharu betapa sakitnya. Dan saudara tahu dia jelasin sebelum saya beranjak dari tempat itu, karena saya nggak mau beranjak gitu loh. Tuhan dipaku bukan di sini saudara, tapi di sini. Bapak Ibu kalau ada dokter silakan tanya. Di sini tempat yang paling rawan, sakit sekali. Itu dari urat-urat rasa gitu, indera yang di atas ini sampai di bawah itu berasa semua sakit sekali. Dan Tuhan bukan cuma 1, 2, dan kaki. Dan saudara tahu waktu salib, Yesus disalibkan waktu masih baring. Itu benar saudara. Dan waktu diberdirikan, itu tulang sini saudara. Itu sakit sekali. Dan saya bertanya dalam hati, what for Lord? Untuk apa? Ternyata untuk orang yang modelnya kayak saya dan saudara. Yang hari ini baik besok lupa. Lusa baik besokannya lupa. Dan Yesus bilang, tetelestai, saya lunasi semua utangmu. Kamu free masuk surga. Dan belum cuman itu saudara. Berapa waktu lalu saya di Surabaya, itu saya ada kayak bisul kecil, jerawat bukan bisul, jerawat kecil, itu saya garuk. Suami saya lagi di luar rumah, pas pulang saya ceritain, kok sakit loh jerawatnya kok. Saya sampai nangis, cuman jerawat aja ya non. Oh waktu saya udah di Jakarta, Waktu suami saya pulang kantor saya ceritain, kok sakit sekali loh kok. Jadi pulang dari Roxy, suami saya kan ngantor di sana. Pulang saya bilang, kok sakit sekali. Non itu cuma jerawat kecil. Saya nangis, kok sakit sekali. Terus tiba-tiba hati saya keinget. Apalagi dengan mahkota duri yang Tuhan pakai. Sudah tahu? Itu semak duri yang dipilih itu cuma bukan segini Bapak Ibu. Itu panjangnya bisa segini tuh semak duri. Bukan jerawat kecil. Dan orang Romawi gak bilang saya ukur ya kepalanya, permisi ya raja orang Yahudi. Gak ada. Masukin prak itu nancep kemana-mana saudara. Dan Tuhan mau demi saya dan saudara. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu yang terakhir. Saudara tahu? Dalam Filipi, teruskan ya baca Filipi 2 karena ini masih Filipi. Yesus itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Jadi sebelum waktu Yesus di surga, sebelum dia turun yang kita rayakan Natal itu loh, dia ada dalam rahim Maria. Sebelum itu, Yesus itu naturnya ilahi, satu natur. Karena dia pencipta. Loh Bu, pencipta kan Allah. Iya Bapak Ibu, tapi dalam Kejadian itu kan ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di situ. Kan ada Trinitas di situ dalam Kejadian gitu. Ya Yesus ada. Yesus itu apa? Logos, Sang Firman. Gitu. Jadi Yesus itu pencipta. Dia turun ke dunia mengosongkan diri, mengambil rupa ciptaan. Dan waktu di dunia Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ini doktrin gak boleh salah ya. 100% Allah, 100% manusia. Dan saudara mungkin berpikir, waktu kita merayakan nanti kenaikan Yesus. Nanti ya, bulan depan ya kenaikan Yesus. Saudara menganggap di 2000 lebih tahun yang lalu waktu Yesus naik, wah dia kembali naturnya ilahi. Siapa yang ngomong saudara? Yesus sana duduk di sebelah kanan Allah Bapa, naik 2000 lebih tahun yang lalu Yesus naik ke surga. Itu tetap dengan dua natur Bapak Ibu. Pernah baca di Alkitab? Yesus naik duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mana ada Tuhan duduk saudara. Tuhan kan roh. Jadi itu menunjukkan apa? Dia memutuskan untuk mengambil rupa manusia. Dan demi saya dan saudara, naturnya Yesus itu gak bisa cuman ilahi aja. Dia ada natur manusia. Jadi waktu saudara nangis, Tuhan tahu rasanya.
Waktu saudara sedih, Tuhan tahu rasanya. Waktu saudara lapar, Tuhan tahu rasanya. Sedangkan saudara ngantuk aja Tuhan tahu. Tuhan rela kehilangan natur itu. Saudara, dia 2 natur loh, sampai sekarang 2 natur. Itu yang membuat hati saya bilang, Tuhan, saya rasanya gak pengen lagi hancurkan hatinya Tuhan. Amin, firman.